Di balik jendela, sayap pesawat perlahan menukik, tanda bahwa kita akan segera mendarat di tanah yang menyimpan sejuta kisah, Pakistan. Pegunungan yang menjulang, kota-kota yang hidup, dan makanan full bumbu, serta sejarah yang berbisik lewat angin mulai menyambut pandangan kita. Tak lama, roda pesawat menyentuh landasan. Dan disinilah perjalanan kita dimulai. Sesaat setelah kita tiba, sambutan hangat langsung terasa. Senyum lebar, sapaan bersahabat, dan lambaian tangan dari warga lokal seolah berkata, "Selamat datang di Pakistan." Pakistan, 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 zindabad, Pakistan, zindabad, Pakistan. Dari bandara, kami dijemput menggunakan mobil mewah klasik bergaya antik. Kendaraan yang seolah membawa kami melintasi waktu, bukan hanya tempat. Mesin berderak halus, interior kayu dan kulit yang masih terawat, memberi kesan elegan namun akrab. Sepanjang perjalanan menuju pabrik pesawat jet kebanggaan Pakistan, kami melintasi jalanan yang mengejutkan. Luas, rapi, dan yang paling mencolok tanpa kemacetan. Tidak seperti di tanah air kami, di mana suara klakson dan antrean kendaraan jadi pemandangan harian, di sini jalan terasa lengang namun hidup. Mobil klasik, kami akhirnya berhenti di depan sebuah kompleks besar berpagar besi. Disinilah mobil-mobil klasik terparkir di pusat kebanggaan industri penerbangan Pakistan berdiri. Begitu kaki menapak keluar, pandangan langsung disambut oleh bangunan modern dan pesawat jet dengan logo kebanggaan nasional. Inilah pabrik pesawat jet buatan Pakistan. Rasanya seperti berdiri di antara masa depan dan semangat kemandirian. Mesin, desain, dan teknologi, semuanya dirakit di tanah sendiri oleh tangan-tangan anak bangsa mereka. Dan saat itu pula, muncul satu pikiran sederhana namun dalam. Kenapa Indonesia belum bisa seperti ini? Dengan sumber daya alam yang melimpah, SDM yang cerdas, dan semangat yang tak kalah besar, bukankah sudah waktunya kita berhenti bergantung pada Amerika atau Tiongkok? Kita bisa, kalau kita mau. Jika Pakistan saja bisa membangun pabrik pesawat jetnya sendiri, Indonesia seharusnya jauh lebih mampu. Kami melangkah masuk ke dalam pabrik, dan seketika, suasana berubah. Aroma besi, suara mesin yang berdengung pelan, dan cahaya putih terang dari lampu-lampu industri menyelimuti ruangan. Di hadapan kami terbentang jalur produksi pesawat jet. Dari rangka logam yang masih mentah, hingga pesawat tempur yang hampir siap terbang. Para teknisi dan insinyur, sebagian besar anak muda dengan seragam biru tua dan ekspresi penuh konsentrasi, bekerja dengan presisi. Beberapa mengelas rangka, yang lain mengatur panel avionik. Semua tertata rapi, semua terkoordinasi. Ini bukan sekadar pabrik. Ini adalah simbol bahwa negara ini sedang membangun masa depannya sendiri, dari tanahnya sendiri, dengan tangannya sendiri. Yang menarik, teknologi di sini tidak sepenuhnya bergantung pada negara besar seperti Amerika atau Tiongkok. Mereka punya kolaborasi, iya, tapi tidak bergantung. Mereka menyesuaikan, memodifikasi, bahkan mengembangkan teknologi mereka sendiri. Dan inilah yang membuat kami kagum. Keberanian untuk berdiri di atas kaki sendiri. Rasanya seperti menonton negara yang sedang menulis kisahnya sendiri. Dan kami pun mulai bertanya-tanya, kapan Indonesia akan menulis kisah seperti ini juga? Jika Indonesia ingin mandiri dalam industri pertahanan seperti Pakistan, maka ada 3 kunci utama yang harus dibenahi. Pertama, investasi serius dalam riset dan pengembangan. Bukan hanya proyek mercusuar, tapi dukungan nyata pada para ilmuwan dan insinyur lokal. Kedua, pendidikan vokasi dan teknologi harus diprioritaskan, agar kita punya SDM yang siap membangun, bukan hanya mengimpor. Dan yang ketiga, keberanian politik. Keberanian untuk berkata, kita bisa berdiri di atas kaki sendiri. Kita punya nikel, baja, aluminium, sumber daya alamnya ada. Yang dibutuhkan hanya satu, tekad untuk tidak terus bergantung pada luar negeri setelah keluar dari pabrik pesawat jet,
kami melanjutkan perjalanan menuju salah satu tempat kuliner paling legendaris di Pakistan, Saffur Foods. Restoran ini bukan sekadar tempat makan biasa. Begitu kaki melangkah masuk, kami langsung disambut suasana ramai yang hangat, penuh senyum, tawa keluarga, dan aroma rempah yang menggoda dari dapur terbuka. Para pegawainya bergerak cekatan, menyusun piring, mengantar pesanan, dan melayani pembeli tanpa henti. Di balik counter, sang chef tampak kusyuk menyiapkan chicken pulao andalan mereka. Nasi berbumbu kuat, ayam yang empuk, raita dingin, dan salad segar disusun rapi dalam piring besar. Ini bukan sekadar makan siang, ini adalah bagian dari kehidupan sehari-hari yang penuh semangat. Melihat Saffur Foods yang begitu hidup, kami pun terdiam sejenak. Terlintas sebuah harapan Indonesia seharusnya punya lebih banyak ruang seperti ini. Bukan sekadar restoran di pinggir jalan, tapi mall pusat makanan yang mewah tapi yang mengisi adalah rakyat kecil. UMKM lokal dengan fasilitas ditanggung negara. Ini bukan nasi sembarangan. Nasinya panjang-panjang, khas beras basmati, dengan tekstur yang pas. Lembut tapi nggak lembek, pulen tapi tetap terpisah satu sama lain. Rempahnya menyatu dalam setiap butir. Lalu ayamnya, empuk, juicy, dan bumbunya meresap sampai ke dalam daging. Dimasak dengan teknik yang sepertinya sudah diwariskan turun-temurun. Hasilnya bukan cuma rasa, tapi juga perasaan nyaman. Dimakan bareng nasinya, terasa harmonis banget. Gurih, hangat, dan bikin susah berhenti. Begitu keluar dari Saffur Foods, jalanan langsung menyambut kami dengan pemandangan yang memanjakan mata. Langit siang mulai syahdu, memantulkan cahaya hangat ke bangunan-bangunan tua bergaya kolonial yang berdiri gagah berdampingan dengan gedung-gedung modern. Kota ini terasa hidup, tapi tidak gaduh. Suara klakson tidak saling bersahutan seperti di kota-kota besar di negara lain. Justru ada irama tersendiri. Orang-orang berjalan santai, pedagang kaki lima tersenyum, anak-anak bermain di pinggir jalan, dan sesekali terdengar azan yang menggema dari menara masjid yang menjulang di kejauhan. Mobil kami melaju melewati jalanan utama, diapit gedung-gedung tinggi, papan reklame besar, dan lalu lintas yang ramai tapi tetap tertib. Karachi hidup 24 jam, tidak pernah tidur. Di satu sisi ada pelabuhan megah, yang menjadi nadi perdagangan internasional Pakistan. Di sisi lain ada pasar-pasar tradisional yang menjual kain sutra, karpet buatan tangan, hingga perhiasan emas yang rumit dan indah. Yang paling menarik dari Karachi adalah keragamannya. Di kota ini, kamu bisa melihat masjid megah berdiri tidak jauh dari gereja tua atau kuil Hindu kuno. Warganya berasal dari berbagai etnis, Punjabi, Sindhi, Balok, bahkan komunitas muhajir dari India. Dan semuanya hidup berdampingan dalam ritme yang unik. Sebelum menjelajah ke pedesaan Pakistan dan pegunungan curam, mata kami lebih dulu dimanjakan oleh bangunan-bangunan megah yang tersebar di tengah kota. Di Karachi, arsitektur adalah bahasa sejarah. Gedung-gedung peninggalan kolonial berdiri gagah berdampingan dengan konstruksi modern, menciptakan harmoni antara masa lalu dan masa depan. Salah satu contohnya adalah Frere Hall, bangunan bergaya Gothic Venetian yang dibangun pada era Inggris. Sekarang menjadi tempat seni dan budaya, namun tetap mempertahankan detail-detail klasik seperti jendela lengkung dan menara lonceng tinggi. Lalu ada Masjid Toba, masjid dengan satu kubah terbesar di dunia tanpa pilar tengah, simbol kecanggihan teknik arsitektur Pakistan. Bergeser ke Islamabad, ibu kota negara, suasananya sangat berbeda. Kota ini dibangun dengan konsep yang modern, rapi, dan hijau. Jalan-jalannya lebar, pepohonan berjajar di tepi trotoar, dan bangunan pemerintahan berdiri elegan dengan sentuhan modern minimalis. Masjid Faisal, salah satu ikon terbesar di Asia Selatan, berdiri megah seperti pesawat luar angkasa, dikelilingi pegunungan Margala yang menjulang di belakangnya. Bangunan-bangunan di Pakistan tidak hanya megah, tapi juga syarat makna. Mereka mencerminkan jati diri bangsanya, berakar kuat dalam tradisi, tapi juga terbuka terhadap kemajuan. Inilah pelajaran penting bagi kita di Indonesia.
Membangun gedung bukan sekadar soal tinggi atau megah, tapi bagaimana bangunan itu bisa menghubungkan sejarah, fungsi sosial, dan cita rasa kebudayaan. Melihat semua ini, kita semakin sadar, Indonesia dengan kekayaan budaya arsitekturnya dari Sabang sampai Merauke, seharusnya bisa menciptakan kota-kota yang bukan hanya modern, tapi juga mencerminkan siapa kita sesungguhnya. Setelah melihat sisi modern dan tertananya kota, kami berbelok menuju jantung aktivitas rakyat, pasar tradisional Pakistan. Disinilah denyut kehidupan sehari-hari terasa begitu nyata. Kami masuk ke Sadar Bazar di Karachi, pasar tua yang tidak pernah tidur. Lorong-lorong sempit dipenuhi kios, gerobak, dan tumpukan barang dagangan dari berbagai penjuru negeri. Suasana pasar ini mirip dengan Indonesia, ramai, padat, dan penuh teriakan pedagang yang menawarkan dagangannya. Tapi ada sesuatu yang khas dari Pakistan. Warna. Ya, warna-warna cerah menghiasi setiap sudut. Kain sari bergantung di toko-toko tekstil, bersinar keemasan, merah menyala, dan biru safir. Di toko perhiasan, emas 22 karat berkilau seolah menantang matahari. Dan di tengah keramaian itu, kami kembali merenung kenapa pasar-pasar tradisional di Indonesia perlahan sepi. Kenapa ruang sosial yang hangat ini mulai tergantikan oleh bangunan dingin yang tak menyisakan percakapan? Pakistan menunjukkan bahwa pasar bukan sekadar tempat jual beli. Ia adalah panggung kebudayaan, tempat pertemuan, ruang belajar hidup. Indonesia bisa mempertahankan itu semua, asal kita mau menjaga pasar-pasar kita, bukan hanya membangun mal-mal mewah, tapi juga menghidupkan kembali ruang rakyat yang sebenarnya. Setelah puas menjelajahi pasar tradisional, kami bersiap menempuh perjalanan yang legendaris, menuju Jalan Raya Karakoram, atau yang oleh sebagian orang disebut Jalan Kematian. Sebuah julukan yang mungkin terdengar mengerikan, tapi justru menarik jutaan wisatawan, penjelajah, dan pemimpi untuk menantangnya. Kami meluncur dengan kendaraan menuju utara Pakistan. Jalanan mulai menanjak. Pemandangan kota berganti dengan bukit, lalu berubah menjadi tebing dan lembah curam. Aspal masih mulus, tapi sisi kiri dan kanan jalan nyaris tanpa pagar pembatas. Di bawah sana, jurang menganga ratusan meter, dengan sungai Indus mengalir deras di dasarnya. Inilah Karakoram Highway, jalan beraspal tertinggi di dunia, yang membentang dari Pakistan ke Tiongkok, menembus pegunungan, salju abadi, dan lembah-lembah sepi. Dibangun bersama antara pemerintah Pakistan dan Tiongkok sejak 1966, jalan ini bukan cuma jalur transportasi. Ia adalah simbol keberanian menaklukkan alam. Tapi jangan salah, keindahan itu datang dengan risiko. Longsor, banjir, salju tebal, dan batuan runtuh adalah pemandangan biasa di sepanjang jalur ini. Inilah sebabnya mengapa banyak yang menyebutnya Jalan Kematian. Namun justru disitulah letak daya tariknya. Bahaya yang berpadu dengan keagungan. Kami terus melaju, dan perlahan-lahan dunia berubah. Pegunungan Karakoram yang megah mengapit kiri dan kanan kami. Lembah-lembah yang nyaris tak tersentuh manusia menghampar luas. Sesekali, penduduk lokal melambaikan tangan, senyum mereka hangat meski cuaca dingin menggigit. Jalan ini bukan hanya soal bahaya. Ia adalah meditasi panjang tentang ketabahan manusia. Setelah melewati puncak-puncak Karakoram yang megah dan menegangkan, kami melambatkan laju kendaraan. Jalan mulai menyempit, menurun, dan seolah menuntun kami memasuki dunia lain, tenang, sunyi, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Inilah desa-desa terpencil di Pakistan. Tempat yang jarang masuk berita, tak viral di media sosial, tapi menyimpan wajah sejati dari negeri ini. Rumah-rumah sederhana terbuat dari batu dan lumpur berdiri bersahaja di lereng-lereng bukit. Asap tipis keluar dari cerobongnya, menandakan kehidupan yang berjalan apa adanya. Anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki, menyapa kami dengan senyum polos dan tatapan penasaran. Para ibu menumbuk gandum di depan rumah, sambil sesekali melambai ramah. Desa-desa ini seperti lukisan yang tak pernah selesai. Di latarnya, barisan pegunungan berdiri gagah seperti penjaga zaman.
Sungai kecil mengalir jernih di samping jalan tanah yang dilalui keledai dan truk tua. Semua tampak begitu damai, seolah waktu berjalan lambat atau bahkan enggan beranjak. Di sini, teknologi belum mendominasi. Tidak ada mall, tidak ada lampu sorot. Bahkan sinyal ponsel pun sering menghilang. Tapi justru dari kesederhanaan inilah kita belajar tentang ketahanan hidup. Masyarakat desa Pakistan hidup berdampingan dengan alam, bersahabat dengan musim, dan menggantungkan harapan pada ladang kecil serta ternak mereka. Kehidupan di desa ini membuat kita merenung. Apa arti kemajuan jika kita kehilangan akar? Di Indonesia, desa-desa pun pernah seperti ini, mandiri, harmonis, dan syarat nilai gotong royong. Namun kini, banyak desa tergerus oleh ambisi urbanisasi yang tak selesai. Kita lupa bahwa kekuatan bangsa besar justru lahir dari desa. Pakistan mengajarkan satu hal penting, bahwa kekayaan sejati bukan selalu di kota, tapi dalam kesederhanaan yang penuh makna, di pelosok sunyi yang jarang kita lihat, namun menyimpan jiwa dari seluruh bangsa. Dari desa-desa sunyi di balik pegunungan, kami melanjutkan perjalanan menuju salah satu tempat paling unik dan kontroversial di dunia. Pasar senjata darah Adam Khel, sebuah kota kecil di provinsi Khyber Pakhtunkhwa, dekat perbatasan Afghanistan. Disinilah kehidupan berubah drastis. Kami memasuki sebuah kota yang nyaris seperti film. Toko-toko kecil berjajar, namun bukan menjual sayur atau pakaian. Mereka menjual senjata rakitan, dari pistol kecil, senapan laras panjang, hingga tiruan AK-47 dan M16 yang dibuat dengan tangan, tanpa pabrik besar, hanya dengan alat sederhana dan keterampilan turun-temurun. Bau logam dan suara denting palu menyambut kami. Tukang-tukang besi muda dan tua sibuk membentuk laras, merakit pelatuk, mengukir popor kayu. Hebatnya, banyak dari mereka tidak pernah sekolah teknik. Namun kemampuannya meniru teknologi senjata modern sangat akurat. Hanya bermodal ketekunan, pengalaman, dan tradisi keluarga. Pasar senjata ini memang semi-legal. Pemerintah Pakistan membiarkan operasionalnya berjalan selama hanya digunakan untuk pertahanan pribadi dan tidak dibawa keluar tanpa izin. Tapi di balik itu, pasar ini menjadi simbol dari dua hal. Kemandirian teknis rakyat dan tradisi suku Pashtun yang menjunjung tinggi kehormatan serta pertahanan diri pasar senjata darah Adam Khel bukan sekadar pasar. Ia adalah pengingat bahwa keterampilan rakyat jika dirawat dan diberdayakan bisa menjadi kekuatan bangsa. Yang dibutuhkan hanya satu hal, kepercayaan. Sebuah kuali raksasa berdiri kokoh di atas api besar, dan di dalamnya puluhan kepiting segar dimasak hidup-hidup dengan bumbu merah menyala yang menggelegar. Asap mengepul, aroma rempah, cabai, dan laut bercampur jadi satu, menggoda siapapun yang lewat. Malam mulai turun, angin dingin menyentuh kulit, tapi jalanan kota justru semakin hidup. Lampu-lampu kios menyala terang, asap mengepul dari wajan-wajan besar, yang tak henti-hentinya menggoreng sesuatu. Kami menyusuri deretan street food khas Pakistan yang penuh warna, aroma, dan rasa. Lihatlah daging kepiting, cincang berbumbu pekat, yang digoreng pipih dan disajikan dengan roti hangat. Gigitan pertama langsung membuat mata terpejam, pedasnya menggigit, gurihnya membekas, dan ada aroma rempah yang sangat kuat namun bersahabat. Semangkuk kuah daging kepiting kental disajikan panas-panas, dengan potongan daging empuk yang lumer di mulut. Kuahnya dalam, kaya rasa, seakan dimasak dengan penuh kesabaran dan cinta.